Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم فقهنا وفقه أهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ya, Jumat pagi yang saya hormati dan saya muliakan, dan semoga selalu dirahmati, dilindungi, dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan sehingga kita bisa hadir duduk di majelis ilmu di tempat yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di sini dan duduknya kita di sini merupakan sebab Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, memudahkan segala urusan kita, dan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan umur ya, sehingga kita bisa ya, menjumpai bulan Sya'ban ya. Ini sekarang tanggal berapa Sya'ban, bapak-bapak, ibu-ibu? 4 nggih. Kemarin sudah baca belum doa awal bulan? Sudah atau belum? Ya belum nggih. Nah, mari kita baca bersama-sama, karena di dalam Mu'jam As-Sahabah dari Imam Al-Baghawi ya, diriwayatkan Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Mu'jam As-Sahabah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hadzal du'a kama yu'allimuna Al-Qur'an. Jadi beliau mengatakan, beliau meriwayatkan bahwasannya para sahabat dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat ini setiap awal bulan membaca dan mengajarkan doa ini, sebagaimana mereka membaca dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Ini dibaca setiap awal bulan Hijriyah. Berarti nanti awal Sya'ban, awal Ramadan, awal Syawal, dan seterusnya. Ya, bagaimana bunyi doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaitan waridwanin minar rahman. Sampun hafal? Nah, kan sudah baca, yang penting ya, bulan ini. Nah, nanti bulan depan baca sendiri, okay? Yang penting sudah baca, ya, nggak usah cuma satu bulan, cuma satu bulan. Iya, cuma satu bulan sekali toh, cuma di awal bulan. Artinya bagaimana? Allahumma ya Allah, adkhilhu alaina, masukkan kami ke dalam bulan yang baru, bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita minta dunia dan akhirat. Aman ini dunia atau akhirat? Dunia. Kita bisa aman beribadah, aman ya, beribadah, aman istirahat, aman mencari nafkah. Ini perkara dunia. Tapi yang namanya doa itu nggak pantas kalau cuma minta dunia terus. Ya, makanya kita minta juga bil amni wal iman, keimanan. Iman yang semakin kuat. Iman yang semakin kuat.
Ya, jadi kita diajarkan oleh para sahabat kalau berdoa itu jangan cuma masalah dunia, tapi dunia dan akhirat. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ya, beberapa di antara manusia ini kalau doa masalah dunia terus, maka Allah kabulkan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa bagian di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian manusia ada yang kalau berdoa itu minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan juga memohon kepada Allah agar dilindungi dari azab neraka. Ini yang sempurna. Ini namanya doa apa, Bu? Yang saya baca tadi, sapu jagat, nggih. Ya, ini adalah doa yang paling sering dibaca Nabi. Dalam hadis sahih, doa yang paling sering dibaca Nabi ya doa itu tadi. Ada dua doa, ada dua riwayat yang mengatakan doa yang sering dibaca Nabi. Yang pertama tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya apa? Maksudnya paling sering dibaca Nabi itu apa? Kalau Nabi berdoa, itu hampir-hampir pasti baca doa ini. Hampir-hampir pasti beliau baca doa ini. Ya, terutama di waktu-waktu mustajab. Misalnya kapan? Waktu-waktu mustajab. Sebelum azan subuh, di waktu sahur. Ya, sepertiga malam terakhir, kemudian antara azan dan iqamah, ya, bainal adzani wal iqamah, ad-du'a la yurad bainal adzani wal iqamah, doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Kapan lagi yang waktunya mustajab? Ketika hujan, masya Allah ya. Solo tiap hari hujan apa sama ya? Sama. Karanganyar deket juga hujan terus ya. Ini kesempatan bapak-bapak ibu-ibu. Ya, ad-du'a la yurad, kata Nabi. La yurad doa, doa tidak ditolak di dua keadaan. Salah satunya adalah wa tahtal ghaithi atau wa inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Dulu bapak-bapak ibu-ibu, ketika saya masih di Arab, namanya hujan itu jarang banget. Kalau saya hitung-hitung ya, tempat saya itu paling setahun belasan kali. Ya 14, 15 setahun loh niku. Cuma berapa belas kali seperti itu. Ya. Nah, saya pernah ketika itu sholat maghrib, kemudian habis sholat maghrib hujan. Itu ada orang Arab di masjid, ya, berdoa lama banget. Ya kurang lebih hampir setengah jam berdoanya, setengah jam. Loh kenapa? Karena beliau tahu bahwasannya waktu hujan itu waktu yang mustajab. Bahkan Nabi bilang la yurad, artinya apa? Tidak ditolak. Kalau tidak ditolak berarti diterima. Kalau diterima berarti dikabulkan. Tinggal bagaimana cara Allah mengabulkannya. Kan ada tiga nih. Cara Allah mengabulkan doa. Satu, dikasih persis seperti yang dia minta. Ini ada hadisnya, ya. Jadi kalau kita minta, ya Allah saya minta ini, dikasih persis. Ini cara Allah yang pertama. Cara yang kedua, nggak dikasih. Ya, kita minta A, nggak dikasih A, tapi dikasih yang lebih baik. Ya, dikasih yang lebih baik. Misalnya kita minta sama Allah, ya Allah, di waktu yang mustajab antara azan dan iqamah, ya Allah saya minta 1 triliun turun dari langit. Pernah Pak Bu megang uang 1 triliun? Ya belum pernah ya. Saya juga cuma lihat tok nih, ya. Lihat belum pernah. Ya, kita pernah nggak megang 1 triliun? Enggak, belum pernah. Cuma kita diberi kesehatan, diberi keturunan yang soleh-solihah, diberi lingkungan yang baik, dipahamkan ilmu agama yang mana nilainya lebih dari 1 triliun. Makanya dikabulkan dengan cara yang lain. Cara yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa, nggak dikasih itu, nggak dikasih yang lain, tapi disimpan jadi pahala di akhirat. Ini biasanya kata para ulama
yang dosanya banyak ini? Mintaan kok ya ora kabul-kabul ya, gak diganti yang lain juga. Tapi nanti di akhirat ketika di yaumul hisab, yaumul mizan, kaget dia, ya Allah kok pahala saya banyak banget, perasaan ning donya ya biasa-biasa wae. Ternyata itu adalah doa-doa yang dia panjatkan di dunia, sengaja disimpan sama Allah. Lah dosamu akeh, doamu mending tak dadeke pahala. Jadi sengaja doa-doa yang dia panjatkan dijadikan pahala di akhirat agar memberatkan timbangan kebaikannya. Makanya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, ya, saya tidak takut doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Yang saya takut adalah saya tidak mau berdoa lagi. Ya, cukup apa? Alah rasa ndonga, penting usaha. Nah, seperti itu. Yang beliau takutkan. Beliau nggak takut doanya nggak dikabulkan. Yang beliau khawatirkan adalah tidak mau berdoa lagi. Maka tadi ya, itu doa-doa yang dianjurkan dibaca, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang kedua yang paling sering dibaca Nabi adalah Allahumma bukan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering dibaca Nabi. Nah, ini jadi tadi ya, ini apa namanya, doa awal bulan. Besok dibaca lagi kapan? Awal bulan Ramadan, seperti itu. Ya, jangan bisa nyari nanti ya, doa yang dibaca ketika awal bulan. Nah, sekarang pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang ada apa di bulan Sya'ban, amalan apa di bulan Sya'ban. Ya, para ulama rahimahumullahu taala ya menulis beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Ya, yang pertama, ya, banyak ulama menganjurkan kita ya untuk persiapan sebelum persiapan menjelang bulan Ramadan. Persiapan apa? Persiapan duit kah? Ya juga nggih, betul ya? Betul nggih. Kalau kita mau, bahkan kalau kita mau mencontoh, tapi ini nggak saya rekomendasikan Bapak-bapak Ibu-ibu. Sebagian ulama zaman dulu, sebagian orang soleh zaman dulu, tapi sekali lagi nggih, ini cuma motivasi kita aja. Sebagian orang-orang soleh zaman dulu itu kan kerjaannya misalnya jualan, berdagang. Itu 9 bulan dagang, nyelengi, nyisihkan. Ini celengan khusus Ramadan. Nah, ketika bulan Sya'ban sudah tutup tokonya. Nah, terus makan sehari-hari dari mana? Ya, dari celengan tadi. Sampai segitunya. Pengen Sya'ban itu fokus ibadah. Tapi sekali lagi ini tidak saya rekomendasikan. Repot Pak kalau Sya'ban tutup tokonya. Ya kan? Ya, makanya ini menunjukkan bahwasannya orang-orang soleh zaman dulu ini benar-benar persiapan. Bahkan tadi ya, menyiapkan khusus ini infak, celengan khusus untuk Ramadan. Ya, banyak diantara kita kaum muslimin yang mungkin juga seperti itu, nyelengi khusus umroh, nyelengi khusus apa, tabungan-tabungan ibadah. Ada juga yang tabungan-tabungan untuk hal yang mubah, nyelengi tak nggo jalan-jalan dengan di misalnya seperti itu. Ya, nah ini ya persiapan, ya persiapan uang juga, persiapan fisik, persiapan. Nah, yang paling penting adalah persiapan ilmu. Yang dimaksud dengan persiapan ilmu adalah ada yang namanya fiqhul munasabah. Apa itu fiqhul munasabah? Kita mempelajari hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah yang akan dekat. Berarti kita harus mempelajari fikih apa? Fikih puasa. Fikih berkaitan dengan puasa, syarat wajib puasa apa saja, ya, Islam, balik, berakal, tidak musafir, mukim, tidak musafir, tokoh, mampu, sehat, kemudian apa, kalau wanita tidak dalam kondisi haid dan nifas. Ini syarat wajib. Kita harus tahu, oh berarti kalau orang tua yang sudah tidak mampu puasa,
boleh tidak puasa. Nanti diganti fidyah 1 hari 1 mud, kurang lebih 750 gram. Berarti kalau 1 bulan 30 hari nggak puasa, 750 gram kali 30 sekitar 22,5 kilogram. Harus tahu seperti ini ya. Terus misalnya ada orang kuat, sehat, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat, kuat, tapi dia ini kerjanya pekerjaan yang berat sekali. Misalnya apa? Kuli panggul, kuli bangunan, ngerek, petani ketika panen atau nandur, ini kan berat sekali. Pertanyaan, tapi sehat badannya, boleh nggak puasa, bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh. Beneran ini, kok ada perbedaan kayaknya ini? Jawabannya adalah karena dia sehat, kan sehat toh, nggak sakit, masih kuat, maka malamnya tetap wajib niat puasa dan harus niat puasa. Nggak boleh, siswa aku rasa poso lah. Ya soalnya nggak boleh seperti itu, karena dia sehat, dia mampu. Kan diantara syarat wajibnya puasa adalah at-thaqah, sihat, mampu dan sehat. Dia kan nggak sakit, sehat, mampu juga mampu. Ya, makanya malamnya tetap wajib niat puasa. Ya sahur juga. Nanti kalau pas kerja, di tengah-tengah pekerjaan kok pas kerja kok mulai gelap, kok mulai peteng ya apa ya? Nah, gliyeng peteng baru boleh berbuka. Bukan boleh, harus berbuka kata para ulama. Harus berbuka. Paham nggak? Jadi nggak boleh dari malamnya sesuk aku ora poso terus sarapan. Tetap harus puasa dulu. Nah, apa? Kan dia cukup mengganti saja, mengganti puasanya aja. Nah, saya pernah bapak-bapak, ibu-ibu menyampaikan seperti ini ketika saya masih tugas di Wonogiri. Itu kan banyak jamaah masjid yang petani, dan Ramadan itu kadang bulan panen. Nah, saya sampaikan betul, malamnya itu pada puasa, pada sahur, tapi paginya bawa termos, jogo-jogo, jaga-jaga. Misalnya nggak kuat, sudah siap sedia teh hangat. Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh aja. Kan yang penting niatnya puasa toh. Ya kan, jaga-jaga. Kalau misalnya nggak kuat, lah nggak usah ke warung. Ya, ini sudah bawa teh hangat. Ya, tapi masya Allah bu, Pak. Terkadang di antara mereka itu ya ada yang sak kuat. Jadi betul itu dari rumah bawa bekal, nggak banyak. Memang nggak niat buka, cuma jaga-jaga aja gitu loh. Nah, ada yang ternyata sampai siang sampai sore nggak diminum, maksudnya puasanya masih kuat, masya Allah. Tapi memang kadang-kadang juga ada yang nggak kuat seperti. Nah itu ya. Jadi syarat kita wajib belajar syarat wajib puasa. Nanti apa namanya rukun puasa. Ya, rukun puasa itu berarti apa? Menahan diri, menahan dari makan dan minum, serta pembatal-pembatal puasa dari fajar sampai maghrib. Yang dijadikan patokan itu waktu atau adzannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Waktu atau adzan. Waktu nih. Jadi yang dijadikan patokan adalah waktu. Ini penting sekali. Ya, makanya penting nanti ketika Ramadan kita sudah siap jadwal imsakiyah. Ya, sudah download di HP atau ditempel. Biar kita tahu, oh ini sudah waktu fajar. Berarti sudah nggak boleh makan dan nggak boleh minum, walaupun Surakarta belum ada masjid yang adzan. Misalnya nih, di jadwal imsakiyah ditulis fajar atau subuh ini jam 04.00 misalnya. Terus jam 4.00 si oleh ngombe para yo. Durung oleh sing adzan ra apa-apa. Ya, belum ada yang masjid satu pun yang adzan. Pertanyaan, boleh nggak kita makan minum? Nggak boleh, patokannya adalah waktu. Ya, sama ketika di jadwal imsakiyah, maghribnya misalnya jam 18.00, terus jam 17.57 masjid sesolo kompak adzan misalnya.
soalnya jamnya mungkin rusak. Boleh nggak kita buka? Nggak boleh, ya. Makanya harus hati-hati, hati-hati seperti itu, hati-hati. Ya, ini termasuk persiapan kita tadi, persiapan ilmu. Kita download jadwal imsak ya, yang kalau bisa, kalau saran saya, jangan mengandalkan aplikasi, karena kadang aplikasi ini kurang akurat. Mending download langsung dari Kemenak atau ormas Islam yang kredibel, yang mempunyai lajnah falakiyah, ya, seperti itu. Jadi mending langsung download, ya, entah dari Kemenak atau ormas-ormas Islam yang mempunyai lajnah falakiyah yang kredibel. Misalnya apa? Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau Al-Irsyad atau Dewan Dakwah atau Persis bukan Persis Solo ya, Persis di Jawa Barat sana, Persatuan Islam, ya, itu mereka mempunyai lajnah falakiyah, pakar ilmu falak. Jadi download ya, kita bisa mencocokkan nanti. Jadi itu ya syarat rukunnya puasa, kemudian kita mempelajari pembatal puasa apa saja, ya, seperti itu. Misal contoh sikat gigi batal apa batal? Enggak, kalau enggak ditelan ya. Seperti itu. Terus pembatal puasa apalagi? Misalnya hal-hal yang merusak pahala puasa. Merusak ini berarti apa? Puasanya enggak batal, tapi mengurangi pahala. Contohnya apa? Riba. Ya, ini hati-hati nggih. Terutama ibu-ibu. Soalnya ulama itu bilang, kenapa ini bukan dalil ya, bukan hadis. Ini bukan hadis. Tapi perkataan ulama, kenapa kalau laki-laki nangis yang diusap matanya? Kalau perempuan kalau nangis mulutnya. Ini apa mboten? Kata para ulama, karena perempuan dosanya paling banyak dari laki-laki. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau nangis itu laki-laki kan gini. Enggak ada laki-laki nangis itu. Ya. Kalau perempuan nangis seperti ini, ya, mulut yang ditutup. Ya gitu kata ulama, kemungkinan dibuat seperti itu karena agar kita tahu kalau laki-laki dosa kebanyakan dari mata, perempuan dari mulut. Ya, hati-hati. Ada acara misalnya buka puasa bersama, undangan 4:30, pengajian jam 5, 4:30 sampai jam 5, riba, habis pahalanya. Ya, kalau ini Pak Bu marah itu membatalkan puasa enggak? Tidak. Merusak pahala puasa enggak? Tergantung marahnya, karena marah itu kan emosi, respon, nggak bisa dikontrol. Maksudnya kayak bukan nggak bisa dicegah. Contoh ini, kita naik kendaraan, tiba-tiba ada orang ngebut depan kita, hampir nyenggol, marah nggak kita? Marah, pasti marah, nggak mungkin diem aja kayak patung, nggak mungkin, pasti marah. Itu spontanitas, itu respon. Yang nggak boleh itu adalah setelah marah ngapain itu loh, misuh-misuh, nggak boleh, ya. Makanya hadis yang terkenal ya, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu bukan berarti kita nggak boleh marah, nggak mungkin manusia nggak marah. Ini kata para ulama, artinya adalah kalau marah kita harus mengontrol, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang agama, jangan misuh-misuh, jangan melukai, menyakiti dan lain-lain. Seperti itu. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, barang siapa yang puasa, ya, barang yang man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang batil. Az-zur di sini kata para ulama ya semua bentuk perkataan yang tidak baik, mengumpat, misuh atau apapun, perkataan jorok dan lain-lain. Ya, ini mengurangi pahala puasa. Ya, misalnya misuhnya sekali keceplosan ya istighfar. Ya, sekali tok ya berkurang, cuma mungkin masih banyak lah sisa pahalanya. Nah, kalau misuhnya 100 kali ya habis pahalanya. Ya, seperti itu. Makanya hati-hati, ya.
Kita wajib pelajari, nggak? Ada banyak. Nanti kita pelajari. Dengan pelajari ya, kalau ada majelis fikih puasa, hadiri, datangi, catat. Kita wajib persiapan ilmu. Ini yang pertama, persiapan ilmu. Biar puasa kita bukan cuma, biar Ramadan kita bukan cuma Ramadan, tapi Ramadan benar-benar kita usahakan untuk maksimal. Karena Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan dan qiyam Ramadan dengan keimanan dan penuh harapan kepada Allah, ikhlas, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau. Dalam hadis yang lain, Ramadhanu ila ramadhana kaffarat. Ramadan itu akan menghapus dosa 1 tahun Ramadan sebelumnya. Jadi besok kita ini puasa Ramadan, kalau sudah selesai dosa kita Ramadan besok menuju ke Ramadan tahun lalu dihapuskan. Ulama mensyaratkan itu semua kalau puasanya benar-benar benar-benar sesuai dengan rukun dan sunnah-sunnahnya. Jadi bukan cuma nggak makan nggak minum, tapi benar-benar meninggalkan hal-hal yang dilarang ketika puasa. Makanya kita wajib untuk mempelajari fikih puasa ini sebelum puasa. Seperti itu. Namanya fiqhul munasabah. Nanti menjelang Idul Fitri belajar fikih zakat fitrah, kemudian fikih sholat id dan seterusnya. Ya, ini yang pertama, persiapan ilmu. Sudah mulai bapak-bapak, ibu-ibu menghadiri majelis fikih puasa? Nah, nanti menghadiri, dia cari kalau ada majelis khusus puasa. Di masjid saya sudah pekan kemarin sudah mulai belajar fikih puasa. Ya, setiap tahun seperti itu. Udah 3 tahun semenjak saya pulang, setiap menjelang Ramadan belajar fikih puasa. Target 4 pertemuan selesai dari A sampai Z, ya, seperti itu. Biar paham. Tadi ya, itu fiqhul munasabah namanya. Kemudian yang kedua, pertama tadi ya persiapan fisik, persiapan materi, persiapan ilmu yang paling penting. Yang kedua, di bulan Syaban dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan. Ya, siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa intinya? Sayyidah Aisyah ya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Nabi ini benar-benar memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, bukan puasa Sya'ban, yang nggak ada puasa Sya'ban, tapi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Berarti puasa apa aja? Ya puasa yang sudah ada. Paling bagus apa? Puasa Daud, paling bagus. Atau Senin Kemis. Minimal Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15 Sya'ban nanti. Itu paling minimal kalau bisa. Kalau mau lebih gimana? Wah, poso Daud kurang, pengen poso bendino, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Namanya puasa sunnah mutlak, yaitu puasa tanpa sebab, tanpa sebab apapun, tidak terikat sebab, tidak terikat waktu. Misalnya dia sudah puasa Daud, hari ini puasa, kan jadwalnya berarti lusa, aku pengen poso meneh sesuk, itu tidak merusak hitungan Daudnya. Itu namanya puasa sunnah mutlak. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mana rencana setiap hari Daud, Senin Kemis atau Ayyamul Bid? Nah, minimal kita memperbanyak puasa. Apa hikmahnya? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu ibarat qobliyahnya sholat wajib. Kan sholat wajib itu enten apa? Qobliyah ada ba'diyah. Nah, yang mengiringi sholat wajib itu ada qobliyah ba'diyah. Sama, yang mengiringi puasa Ramadan itu ada, dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan nanti setelah Ramadan dianjurkan puasa
Syawal itu ba'diyahnya, pelengkapnya, ya. Sama fungsinya kata beliau, fungsinya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, diharapkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban dan puasa Syawal itu fungsinya sama, yaitu menambal kekurangan-kekurangan dalam puasa Ramadan. Maksudnya ketika puasa Ramadan kok kita tadi melakukan hal-hal yang tidak baik, harapannya adalah bisa ditambal dengan apa yang ada di puasa sunnah di bulan Sya'ban dan Syawal. Sama seperti ba'diyah qobliyah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memperbaiki kekurangan dalam sholat wajib. Kita sholat wajib, sholat misalnya sholat zuhur nanti, Allahu Akbar, mikir sana, mikir sini, ya. Itu nggak khusyuk, ya. Padahal Nabi menganjurkan kalau kita sholat harus khusyuk, maka itu pahalanya berkurang. Nabi mengatakan, wa innamar rajulu la yansarifu min sholatihi illa kutiba lahu usyruha wa tus'uha. Ada orang sholat, sama-sama sholat di masjid yang sama, di waktu yang sama, bacaannya sama, itu pahalanya beda-beda. Ada yang cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7. Apa yang membedakannya? Banyak. Di antaranya adalah tingkat kekhusyuannya. Nah, itu semua bisa ditambal dengan sholat qobliyah atau ba'diyah. Makanya itulah pentingnya sholat qobliyah ba'diyah, bisa menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita. Karena memang berat, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang namanya khusyuk itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, berat. Ya, dan setan itu pinter. Ya, godanya itu bukan sebelum sholat, tapi pas sholatnya. Kadang-kadang gitu ya. Kita sudah mau sholat, azan itu khusyuk, dari rumah sudah wudhu, khusyuk, gak mikir apa-apa, kosong, tenang pikirannya, zikir, berdoa, di masjid ngaji misalnya berdoa, ya, bareng Allahu Akbar mikir utang. Itu biasa, itu memang setan seperti itu, sengaja sebelum sholat dibiarkan, ya, pas sudah sholat baru diserang, ya, seperti itu. Makanya saya sering tuh kadang-kadang, ya sudah jelas-jelas sebelum sholat tuh naruh kunci di kantong, Allahu Akbar, kunci kundi. Ya. Padahal sudah jelas-jelas loh, ya, udah jelas-jelas naruh kuncinya di kantong, di celana loh, kok pas Allahu Akbar masih kepikiran, ya, seperti itu. Ya, itulah beratnya itu, ya. Jadi kata Ibnu Rajab, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban itu seperti ibarat rawatibnya puasa wajib, qobliyahnya puasa Ramadan, ya, seperti itu, diperbanyak puasa sunnahnya, ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah membiasakan diri puasa agar tidak kaget ketika Ramadan. Karena kalau misalnya ada orang, bapak-bapak, ibu-ibu, setahun ini jarang poso atau malah nggak pernah, ketika puasa Ramadan hari pertama jam 6 pagi udah ngeluh sambat, kok suwemen ya bukone ya. Padahal jam 6. Ya, kenapa? Karena nggak terbiasa. Ya, nggak pernah terbiasa seperti itu. Ini adalah hikmah dari memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, ini yang kedua. Yang pertama persiapan fisik, persiapan materi, persiapan ilmu. Yang kedua memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang ketiga, ya, segera membayar hutang puasa Ramadan. Ya, ketika saya membahas ini ada yang komen, kok kebangetan tenan yo, orang nyaur tekan Sya'ban. Oh, jangan salah, Sayyidah Aisyah loh, istrinya Nabi radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an abdiya illa fi Sya'ban. Sayyidah Aisyah ini istrinya Nabi, ya, aku mempunyai hutang puasa, terkadang aku tidak bisa menggantinya sampai bulan Sya'ban. Saking beliau ini luar biasanya dakwahnya, kan aktivis beliau itu, ya, wajar kalau misalnya harinya penuh dengan kesibukan baru bisa nyaur itu Sya'ban, ya, baru bisa nyaur Sya'ban. Itu saya pernah bilang seperti itu, ya, loh Pak Ustadz, mosok kebangetan mosok baru nyaur Sya'ban, kemana aja bulan-bulan sebelumnya? Ya bisa jadi kan, orang kan macam-macam, ya, seperti itu. Dulu ketika saya di pondok itu kan, guru kami, ya kan,
Kan puasa sunnah Senin Kamis dianjurkan, ya dianjurkan. Tapi lihat orangnya, ada orang tuh kalau puasa Senin Kamis tidak ganggu belajar, yo masih, ya masih ini nggak ganggu. Ada yang kalau puasa Senin Kamis lemes, ngantuk, termasuk saya. Soalnya butuh kebutuhan kalorinya banyak, ya kan? Itu guru saya bilang, nggak usah puasa, belajar itu wajib. Senin Kamis itu sunnah. Jangan, kalau wajib bertentangan dengan sunnah, didahulukan yang wajib. Sama ada orang yang kerja keras, ya, maksudnya mencari nafkah, bekerja, ya. Kalau misalnya puasa, ngantuk, lemes, ya kan, jadinya nggak maksimal. Kira-kira lebih didahulukan yang wajib atau yang sunnah? Kalau memang puasa sunnah mengganggu yang wajib, mengganggu, ya, mengurangi misalnya produktivitas, ya jelas diutamakan yang wajib. Jangan sampai untuk melakukan yang sunnah malah yang wajib istilahnya terlantar atau berkurang, seperti itu. Makanya tadi, ya, puasa sunnah ini dianjurkan memang bagi yang benar-benar benar-benar ya kuatlah, seperti itu. Tidak mengurangi produktivitas, ya, tidak mengurangi kewajiban dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga membayar utang, ya. Ini tadi yang membayar utang ketiga, ya. Berarti siapa saja orang yang sakit dan sakitnya bisa sembuh, ya. Sakitnya bisa sembuh. Dulu sakit pas Ramadan, sudah sembuh, diganti. Ibu yang haid, ya. Kemudian nifas, menyusui, dan ibu hamil. Ini ulama sepakat boleh untuk tidak puasa. Nanti bagaimana bayarnya? Ada pendapat yang pertama, ini pendapat Syafi'iyah. Kalau misalnya dulu nggak puasanya karena khawatir terhadap dirinya, yang nggak kuat di ibunya, bukan anaknya, maka dia wajib, dia cuma mengkodok saja, mengkodok tanpa membayar fidyah. Ya, beberapa ulama mengatakan kalau tidak puasanya karena khawatir terhadap anaknya, saya kuat, cuma saya khawatir kepada anak saya, maka kodok dan fidyah. Ini Syafi'iyah, ya. Kalau Hanafiyah enggak, cukup kodok saja, kodok saja. Ada memang pendapat ibu-ibu cukup membayar fidyah, pernah dengar? Ya, cuma ini pendapat memang dikritik banyak ulama. Tapi misalnya pun mengikuti, ya nggak ada masalah, kita bisa menyalahkan. Kalau saran saya mengkodok saja tanpa membayar fidyah bagi yang memang tadi hamil dan menyusui, ya, seperti itu. Kalau misalnya tahun ini hamil, besoknya menyusui, hamil lagi, menyusui lagi, terus kapan? Yuk nanti kalau sudah longgar, ya, seperti udah nggak ini lagi, ya, udah nggak nyusui, dan seperti itu, tenang aja, ya. Termasuk misalnya daimus safar, ya, karena secara hukum orang yang selalu safar itu kan boleh nggak puasa. Contoh apa? Sopir misalnya, secara hukum boleh nggak puasa. Loh, kerjanya setiap hari, ya boleh nggak puasa. Terus gantinya kapan? Nanti udah pensiun. Nah, ini kasus, Pak, Bu, benar terjadi, ya, terjadi. Ini memang bapaknya ini sopir bis. Beliau bilang, kalau saya puasa, saya nggak konsen nyetirnya, lemes soalnya. Gimana? Ya udah nggak puasa. Pensiun umur 55, sakit. Terus gimana? Ya udah bayar fidyah. Enak, agama Islam tuh enak, ya. Enak sekali, mudah. Syariat Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Yang mempersulit adalah diri kita sendiri, seperti itu, ya. Itu kalau sudah meninggal. Kalau belum, iya, kalau misalnya dia punya hutang puasa yang tidak disaur karena udzur, maka bisa digantikan atau dibayarkan fidyah oleh anak ahli warisnya, seperti itu. Nah, tadi nggih. Jadi dianjurkan di bulan Syaban untuk segera melunasi hutang puasanya. Kemudian yang keempat, ya, memperbanyak membaca Al-Quran.
Salamah ibnu Kahil, beliau mengatakan kana yuqalu syahru sya'bana syahrul qurra. Sya'ban itu dulu dinamakan bulannya pembaca Al-Quran. Ya, maka Sya'ban ini kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, karena nanti Al-Quran itu bisa ngomong di hari kiamat, memberi syafaat bagi yang dulu di dunia rajin membacanya. Al-Imam Mula Ali Al-Qari menafsirkan siapa yang mendapatkan syafaat Al-Quran, dia mengatakan adalah orang yang ketika di dunia rajin membacanya, kemudian juga mempelajari isi kandungannya, kemudian juga berusaha mengamalkannya, mempelajari dan mengamalkan, kemudian juga berusaha mengajarkannya sebisa mungkin. 4 ini kalau terpenuhi, insya Allah akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Membaca, mempelajari, mengamalkan. Mengajar bonus, ya. Loh, tidak ada syarat hafal? Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada syarat hafal. Jadi hafal Quran bagus, iya, tapi yang berhak mendapatkan syafaat Al-Quran bukan cuma penghafal Quran, kita semua bisa. Yang penting rajin membaca, mentadaburi, mengamalkan, ya, seperti itu aja, ya. Nah, membaca jelas, ya, satu hari berapa minimal? Nggak ada minimal maksimal, ya, semampu kita, ya. Yang penting langgeng dawam, ajek. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan sunnah yang Allah cintai adalah yang ajek walaupun sedikit, istiqomah. Jadi misal kalau kata para ulama disarankan kita membuat waktu khusus, dalam artian cari waktu yang longgar dalam 24 jam. Misalnya, oh, longgarnya saya itu ba'da subuh sampai duha misalnya, atau bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, gunakan untuk membaca Al-Quran. Istiqomah aja, gak apa-apa. Setiap hari setengah jam itu lebih baik daripada Ramadan 1 hari khatam sekali tok, tapi misalnya lo, ya, karena ajak, ya, seperti itu, ya. Makanya ini Ramadan khatam sekali dengan 1 hari. Jadi ada orang yang Ramadan khatam 30 juz, tapi buka Qurannya cuma pas Ramadan tok. Dengan orang yang setiap hari baca 1 halaman istiqomah sampai meninggal dunia, bagus yang mana? Bagus yang istiqomah walaupun sedikit, ya, seperti itu. Makanya tadi, ya, Al-Quran bisa memberi syafaat kepada pembacanya. Ada 2 amalan yang nanti bisa memberi syafaat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua puasa, yang hadisnya sahih. Dan kalau Al-Quran dan puasa memberi syafaat, itu syafaatnya pasti diterima sama Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu, ya, dan puasa tidak akan memberi syafaat kecuali kepada orang yang memang layak mendapatkannya. Al-Quran nih ngomong nanti, ya Rabb mana'tuhu, dalam hadis, ya Rabb mana'tuhu anin naum, ya Allah, dulu dia membacaku, mempelajariku, mengamalkanku, ya, fasyafi'ni fih, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Dikasih sama Allah karena memang dia layak. Kalau ada orang jarang ngaji, jarang ini, jarang itu, Al-Quran nggak mau ngasih syafaat, sopo ora kenal. Seperti itu. Nah, beda sama syafaat-syafaat yang lain. Syafaat keluarga, syafaat orang soleh, itu bisa ngasih syafaat, cuma tergantung Allah menerima atau tidak. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, kecuali izinnya Allah. Tapi kalau Al-Quran dan puasa, syafaatnya pasti diterima, karena memang dari awal Al-Quran dan puasa hanya ngasih syafaat pada yang layak. Beda sama dia syafaat keluarga. Kita misalnya alhamdulillah masuk surga, amin.
Allahumma amin. Duluan masuknya. Kita nyari keluarga kita, salah satu kerabat yang jauh di konco dia. Orang enek. Bilang, ya Allah, saya mau cari teman saya. Ya, bisa jadi Allah menerima. Bisa jadi enggak. Oh, belum. Dia di neraka dulu sebentar. Ya, belum tentu diterima. Bahkan Nabi pun juga sama. Nabi dalam hadis sahih, ketika umat Islam ini datang ke telaga Al-Kautsar, haud, telaganya Nabi, yang mana di situ luas, jumlah gelasnya itu apa? Sebanyak bintang. Dalam hadis sahih dikatakan setiap nabi punya telaga, ya? Setiap nabi punya telaga. Nabi Adam punya telaga sendiri dan lain-lain. Nah, Nabi Muhammad juga punya telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Kalau minum di situ, ya tidak akan kehausan selamanya. Ini saya haus, saya minum dulu. Bismillah. Jumlahnya sebanyak bintang di langit. Ini kabar gembira bahwasanya umatnya Nabi itu banyak. Ya, katanya beliau gawat ya, gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Makanya kok ada kelompok yang bilang Islam cuma 1-2 sekarang, tinggal dikit. Ini menyelisih dalil itu ya, seperti itu. Nah, ternyata ada beberapa kelompok, beberapa manusia, beberapa orang itu mau masuk, dicegah sama malaikat, nggak boleh masuk. Loh, Nabi itu kan pengennya semua masuk. Ashabi, mereka kaumku, mereka umatku. Nabi itu pengennya semua minum, semua masuk, tapi ternyata ada beberapa yang dicegah, nggak bisa. Kenapa? Karena banyak ya urusannya. Kata malaikat, ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan di dunia setelah kamu meninggal. Tetapi kalau syafaat Al-Quran dan puasa itu pasti diterima. Makanya mari bapak-bapak ibu-ibu, bulan Sya'ban perbanyak membaca Al-Quran. Ya, yang penting nggak usah banyak-banyak, yang penting apa? Istiqomah lah berapa. Ya, misalnya nggak usah banyak-banyak, sehari 1 juz banyak, 1 lembar misalnya. Nah, selain membaca bapak-bapak ibu-ibu juga namanya tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu berarti bukan cuma baca, tapi kita berusaha memahami artinya. Berarti butuh yang namanya Al-Quran tafsir. Loh, tafsir yang mana? Gak usah tafsir yang gede-gede, yang tipis aja, misalnya tafsir Al-Muyassar, itu aja baca ya. Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, baca tafsirnya. Anin naba'il azim, baca tafsirnya, itu bagus ya. Bahkan ini ya, tadabbur ini justru inilah yang diperintahkan oleh Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an, kenapa mereka enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hatinya sudah mati? Justru tadabbur inilah yang menghidupkan hati. Makanya selain membaca bapak-bapak ibu-ibu, selain membaca, kita juga diperintahkan tadabbur. Dibagi waktunya. Oh, bacanya 1 hari 1 lembar, tadabburnya 1 hari cukup 5 ayat, istiqomah, insya Allah kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Itulah kenapa Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Intinya makhluknya Allah itu kalau tersentuh dengan Al-Quran, dia akan menjadi makhluk terbaik. Contoh, tempat apa yang paling disukai Allah? Tempat Makkah. Tempat kota ya. Ahabul, dalam hadis katakan tempat yang paling Allah cintai adalah Makkah. Kenapa Makkah menjadi tempat yang dicintai? Karena tempat pertama kali turun Al-Quran. Bulan apa yang paling mulia? Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam apa yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Al-Quran. Siapa nabi yang paling tinggi derajatnya dari nabi yang lain? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Al-Quran. Maka Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian adalah
orang yang tadi membaca, mengamalkan, mempelajari, mengajarkan Al-Qur'an. Walaupun kita bacanya masih nopo nggih? Ya, masih gerotal-geratul. Allah nggak lihat itu. Nabi mengatakan, "Wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaih." Orang yang baca Quran terbata-bata, ya sudah berusaha, sudah ngaji masih terbata-bata, falahu ajron, tetap mendapatkan 2 pahala, pahala berusaha dan pahala membaca Al-Qur'an. Itu ya, persiapan dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Itu adalah 4 amalan yang dianjurkan oleh para ulama di bulan Sya'ban. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, ya, diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, dan semoga bulan Sya'ban ini kita benar-benar bisa maksimal dalam mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan, dan semoga kita dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah, halal dan banyak dan melimpah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan nanti. Allahumma amin. Itu saja bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga menambah ilmu, menambah amal, dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aku qauli hadza. Ini langsung ditutup kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.